Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang, memahami konsep dan mempelajari teknik bagaimana cara menyelesaikan atau menghitung masalah-masalah jarak titik ke bidang. Mohon diikuti sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, agar memudahkan kita dan menambah pemahaman ya tentang jarak titik ke bidang, coba kita masuk pada contoh soal 1 nih. Diketahui kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya A cm. Titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukanlah jarak titik H ke bidang ACQ. Oke, misalnya ini gambaran kubusnya ya. Di sini saya sudah buatkan titik Q ya. Titik Q itu titik tengah dari BF tadi kan. Ada yang ditanya, tentukanlah jarak dari titik H ke bidang ACQ. Nah, tentu kita gambarkan dulu bidangnya, ini bidangnya ACQ ini. Nah, jarak dari titik H ke bidang ACQ, kita tarik garis dari H ke, katakanlah di sini O ya, ini titiknya. Nah, sekarang tinggal kita cek apakah HO itu mewakili jarak dari titik H ke ACQ. Nah, kalau kita lihat di sana, kita perhatikan di sana bahwa jelas HO itu ya, kalau kita buat dalam gambaran 3 dimensinya ini kan, HO itu jelas dia tegak lurus ya. Ya, dengan OQ di sini dia tegak lurus, di mana OQ itu terletak pada bidang ACQ, dia tegak lurus di situ. Dan titik HO itu juga jelas dia tegak lurus terhadap CA. Nah, kalau kita lihat dari belakang ini ya, di bawah ya. Ini HO tadi ya. HO. Oke, saya geser ke sini ya. Oke, ini HO ya, ini CA tadi, ini tegak lurus di sini ya. Bisa kita lihat dari sisi atau ya cara pandang yang berbeda. Bahwa kalau kita buat seperti seakan-akan tidak tegak lurus ya, tetapi dia tegak lurus artinya. Nah, selanjutnya kan kita tinggal menarik keluar segitiga DOH itu. Ya, kalau kita tarik keluar ya katakan seperti DOH, di mana HO itu sudah diketahui yaitu panjang rusuk dari kubus itu yaitu A satuan ya, atau A cm ya, satuan cm di sana. Dan DO itu, perhatikan DO di sini adalah setengah dari diagonal bidang ya. Diagonal bidang kubus itu tentu A akar 2, berarti setengah dari A akar 2 begini. Nah, demikian kita sudah bisa mendapatkan HO atau jarak dari H ke titik jarak dari titik H ke bidang ya, ke bidang ACQ itu ya. Kita dapat di sana berarti HOHD ya, HD itu di sana jelas dia adalah A, berarti kita tuliskan dia A akar 1, dan DO itu sama dengan setengah A akar 2, berarti kita tulis dia A akar ya, setengah ini berarti akar 1/4 dikali 2 A akar 1/2. Nah, berarti HO itu ya, kita dapat dia sekarang sama dengan, nah ini sudah sama-sama A ya, yang ditanya sisi miring, maka dalam akar kita jumlahkan, berarti A akar ya 1 tambah 1/2 menjadi sama dengan A akar 3/2. Nah, ini kalau kita mau sederhanakan bentuk bilangannya bisa ya, berarti A akar 3 per akar 2 ya, kita kali dengan akar 2 per akar 2, merasionalkan bentuk akar ya, berarti sama dengan A ya, akar 3 kali akar 2 itu akar 6/2 atau sama dengan setengah A akar 6 cm. Itulah jarak dari titik H ke bidang ACQ. Oke, kita masuk soal nomor 2. Suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas membentuk bangun seperti berikut. Ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi, panjang BF itu 13 ya dari B ke F, dan panjang BC itu 12 ya. Tentukan jarak titik A dan bidang BCF E. Oke, kita gambarkan dulu garis dari B ke F. Oke, perhatikan garis BF ini tadi 13 cm ya. Ini 13 cm ya, oke. Dan BC itu 12 cm, tentu sama dengan EF ya, 12 cm. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjang BE ini ya.
BE nanti kan sama dengan AB dan sama dengan AE. Oke, kita fokus di segitiga siku-siku ya. BEF ini kan. Oke, berarti BE itu sisi sikunya. Berarti kita cari BE di sini ya. Di BE itu ya, BE pangkat 2 ya. BE pangkat 2 itu akan sama dengan ya BF pangkat 2 ya dikurang EF pangkat 2. Berarti 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2 kan. Berarti 169 dikurang 144 sama dengan 25 cm ya. Ini BE pangkat 2, berarti BE nya itu adalah sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 cm. Nah, berarti panjang BE ini 5 cm ya. Ini 5, AE juga 5, AB juga 5. Nah, ini kan berarti segitiga itu katanya tadi atau ABE itu membentuk segitiga sama sisi. Nah, yang ditanya adalah tentukanlah jarak antara titik A ke bidang BCFE. Dari A ke bidang BCFE. Berarti kita tarik garis dari A ke bidang itu tegak lurus ya. Oke, katakanlah seperti itu ya. Katakanlah dari A ke, kita tarik garis tegak lurus terhadap BE. Oke, katakanlah sekarang perpotongannya itu kita kasih nama P. Nah, berarti kita mencari AP. AP itu merupakan jarak dari titik A ke bidang BCFE. Kenapa? Karena dia siku-siku terhadap garis EB. Dan dia tentu siku juga terhadap EF ini. Atau kalau kita tarik garis bantu, misalnya dia kan siku juga. Nah, sekarang kita tinggal fokus ke segitiga sama sisi ABE tadi. Kita tinggal memilih salah satu segitiga siku-siku itu. Misalnya kita pilih ABP. Berarti PB ini berarti 5 dibagi 2, karena ini akan membagi 2 EB ya. Berarti ini 5/2. Oke, tinggal kita cari AP di sana. Perhatikan AP itu sisi siku ya, sisi miringnya AB ya kan. Nah, kalau kita buat di sini dia ya, berarti AB itu ya, kita pakai cara cepatin ya, berarti 5/1. Sementara AP itu ya, itu tadi dia 5/2. Berarti kita rubah menjadi 5 dikali 1/2. Kita masukin dalam akar menjadi 5 dikali akar ya 1/4. Nah, perhatikan sekarang sudah sama-sama 5 nih kan. Oke, sekarang kita tahu AP nya di mana. AP itu sisi siku ya, berarti kita buat pengurangan, kita tarik 5 ke sisi miringnya mana, AB, berarti yang 5/1, berarti akar ya 1 dikurang 1/4. Oke, menjadi sama dengan 5/3/4. Oke, menjadi sama dengan 5/3/4 itu 2 ya. Nah, menjadi sama dengan 5/2/3 cm. Itulah jarak dari titik A ke bidang BCFE. Oke, kita masuk contoh soal nomor 3 ya. Dari gambar di bawah ini, jika diketahui panjang AB itu 8 cm, BC itu 6 cm, dan EC itu ada diagonal ruangnya 5/5 cm. Itu kalau jarak antara titik B ke bidang ACE. Nah, perhatikan ACE dan titik B. Nah, tentu yang mewakili jarak dari titik B ke bidang ACE itu adalah BP, di mana garis BP ini tegak lurus terhadap AC. Tentu dia akan tegak lurus juga terhadap sebuah garis yang sejajar dengan AE di sini. Ya, tentu dalam hal ini tinggal kita tarik keluar nih segitiga ABC ya. Nah, perhatikan sekarang segitiga itu sudah kita kasih keluar di sini. Ya, segitiga ABC dengan ini BP ya 8 cm, BC itu 6 cm ya. Oke, tentu kita cari dulu panjang AC itu berapa. Nah, kita hitung panjang AC dengan mempergunakan dalil Pythagoras di sini, berarti AC pangkat 2 ya. Oke, AC pangkat 2 itu tentu sama dengan ya AB pangkat 2, langsung aja angkanya ya, 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, berarti 64 ya. Berarti sama dengan 100 ya. Berarti AC itu adalah akar dari 100, berarti sama dengan 10 cm. Nah, sekarang AC itu 10 cm. Nah, setelah dapat AC, apakah kita perlu mencari panjang PC dan AP di sini? Oke, tidak perlu. Kenapa? Karena ini merupakan segitiga siku-siku dan
PB ini juga siku-siku ya, garis PB terhadap AC. Maka kita hanya mempergunakan perbandingan luas segitiga di sini ya. Maka kita tulis sana luas ya segitiga ABC itu ya, luas segitiga ABC itu kita tulis berarti setengah kali AB ya, alasnya tingginya itu BC, itu akan sama dengan setengah AC sebagai alas ya, maka tingginya itu adalah PB. Nah ini kita lihat ini persamaan ini sudah sama-sama 1/2 habis nih. Oke, maka kita hitung sekarang AB berapa, 8 kali 6 itu sama dengan AC itu berapa, 10 dikali PB, yang dicari PB kan. Oke, berarti kita dapat nih, maka PB itu sama dengan ya 8 kali 6 per 10, dia menjadi sama dengan 48 per 10 ya, 48 per 10 atau sama dengan 4,8 cm itu jarak dari titik B ke bidang ACE. Oke, kita lanjut soal nomor 4 ya. Diketahui 5 segitiga beraturan TABC, panjang AB 6 cm dan TA 8 cm. Tentukan jarak antara titik T dengan bidang ABC. Nah, kita perhatikan di sini diketahui 5 segitiga beraturan. Berarti kalau AB 6, tentu sama nih, BC juga 6 ya, cm ya. Tentu AC juga 6 cm. Nah, jarak dari titik T ke bidang ABC itu tentu ini garis tinggi ini ya. Katakanlah kita kasih nama O, berarti TO ya, dimana TO itu tegak lurus terhadap bidang AB. Sekarang kita perhatikan, kita bisa mempergunakan segitiga siku-siku ya, TOB ini ya, untuk menentukan TO atau jarak titik T ke dengan bidang ABC. Tapi sebelumnya kita cek dulu berapa OB ini. Nah, untuk menentukan OB kita perhatikan, tentu kita mesti hitung dulu PB. Nah, PB ini ya kita dapat dari segitiga siku-siku ABP ini ya, segitiga siku-siku ABP, di mana AP itu jelas 3 ya. Ini 3 cm karena titik P ini akan membagi 2 AC. Sama, titik di sini membagi 2 BC dan titik di sini membagi 2 AB, gitu kan. Nah, kita dapat sekarang PB itu ya, berarti PB itu ya, kita hitung PB ya, berarti kita dapat dulu AB itu sama dengan 6 ya, AB itu sama dengan 6. So ini kita tulis menjadi 3 kali 2 menjadi sama dengan 3 akar 4 ya. Tadi AP itu ya, P itu sama dengan 3, berarti kita tulis 3 akar 1. Oke, yang dicari PB itu sisi siku, maka PB itu tinggal kita kurangkan kan, berarti PB itu sama dengan ini sudah sama-sama 3 nih ya, 3, berarti kita tulis ini 3 akar ya 4 dikurang 1, berarti kita dapat sana panjang PB itu 3 akar 3 cm. Oke, karena PB ini 3 akar 3 cm. Nah, kita sekarang berapakah OB? Nah, perhatikan ini, ingat kembali rumusan dalam segitiga sama sisi. Jika ditarik garis-garis tingginya, maka perbandingan ya di titik pusat O ini, perbandingan dari PO ya dengan OB itu adalah dia ini membagi 3 ya. Tuh, artinya kalau PO itu 1/3 dari PB dan OB itu 2/3 dari PB, sehingga kita dapat OB di sana. OB itu sama dengan 2/3 dikali 3 akar 3 ya, cm. Oke, ini habis, berarti OB itu sama dengan 2 akar 3 cm. Oke, setelah dapat OB, maka sekarang perhatikan nih segitiga siku TOB. Nah, sekarang TB ini diketahui ya 8 cm ya, dan OB sudah diketahui 2 akar 3. Oke, kita tulis sekarang OB. Sekarang TB-nya itu ya, TB-nya itu sama dengan 8. Oke, kita rubah ini 8 berarti 2 kali 4 ya, 2 kali 4 berarti sama dengan 2 akar 16 cm. Nah, sekarang dia sudah sama-sama angka 2 di depannya. Maka TO atau jarak dari titik T ke bidang ABC itu sama dengan ya, dia kan sisi siku nih TO. Berarti kita kurangkan nih si miringnya ini, 2 akar 16 ya dikurang 3 berarti sama dengan 2 akar 13 cm. Itulah jarak dari titik T ke bidang ABC.